ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين al-ayat. Hadirin sedang berdoa rahimahullah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini, sampai detik ini Allah masih memberikan kita jatah umur dan jatah usia, ya otomatis Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas serta kuantitas amal ibadah kepada Allah Taala. Jumat sekarang merupakan Jumat pertama di bulan Syawal yang tentunya saya selaku khatib menyampaikan tahniah Idul Fitri taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita sekalian. Bulan Syawal merupakan bulan peningkatan sesuai dengan nama. Syawal itu adalah peningkatan, artinya ketika kita meninggalkan bulan Ramadan dan memasuki bulan Syawal, diharapkan ada peningkatan kualitas serta kualitas ibadah kita dan kualitas perilaku kita. Setelah satu bulan kita digembleng oleh Allah berada di bulan Ramadan, dididik untuk senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita dengan minimal ada 3 amalan, yang mana 3 amalan ini merupakan jaminannya sama, adalah dosa-dosa yang telah lalu akan Allah ampuni. Amalan yang pertama tentunya adalah bulan Ramadan, siam Ramadan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Amalan yang kedua adalah qiyam Ramadan, sebagaimana sabda Rasulullah, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dan amalan yang ketiga adalah qiyam Lailatul Qadar, yaitu 10 hari terakhir Allah menyediakan satu malam yang mana malam itu khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Kalau dijumlahkan dengan usia manusia itu kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Itu kebaikan yang ada di bulan Ramadan, yang tentunya ketika kita memasuki bulan Ramadan yang harus menjadi faktor pendorong amalan-amalan tersebut adalah iman wa ihtisaban, didasari dengan keimanan dan mengharap ridha Allah, bukan hanya sekadar rutinitas. Oleh karenanya, kalau ibadah di bulan Ramadan itu hanya sekadar rutinitas saja, tanpa ada faktor pendorong iman dan ihtisaban, jangan diharap Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Oleh karenanya, masih banyak orang yang ketika memasuki bulan Ramadan hanya didasari dengan rutinitas saja. Ketika bulan Ramadan kita sahur, tapi sahurnya tidak mampu menjaga ucapan dan perbuatan. Oleh karenanya sabda Rasulullah, kamil sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'a'. Tidak sedikit orang yang sahur tapi tidak mendapatkan apa-apa dari sahur kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Oleh karenanya, mari kita jadikan momen di bulan Syawal ini merupakan momen bulan peningkatan, bukan kembali ke asal. Karena apa? Karena sesuai dengan nama bulan Syawal itu artinya bulan peningkatan kualitas ibadah, kualitas perilaku kita, maka harus meningkat. Dengan cara apa? Dengan cara kita meningkatkan lagi kebiasaan-kebiasaan yang pernah kita lakukan di bulan Ramadan, ibadah-ibadah yang pernah kita lakukan di bulan Ramadan. Oleh karenanya, bulan Ramadan itu bukan hanya sarana untuk menghapus dosa. Allah SWT setiap hari membukakan pintu-pintu taubat. Bahkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad
Hadis ini bersumber dari sahabat Nabi Musa, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla yabsutu yadahu bin nahar, Allah membentangkan tangannya, maksudnya membuka lebar-lebar pintu maafnya, liyatuba musibul lail, untuk bagi pelaku-pelaku dosa di waktu malam. Wa yabsutu yadahu bil lail, dan Allah membuka lebar-lebar pintu maafnya di waktu malam. Dia tuba musibul nahar, untuk membuka lebar-lebar, untuk membuka pintu taubat bagi orang-orang yang melakukan kesalahan di waktu siang. Artinya setiap waktu, setiap saat Allah membuka lebar-lebar pintu maaf selama 24 jam. Dengan cara apa? Dengan cara kita menjaga sholat di bawah kita. Sholat itu diibaratkan orang yang mandi di kolam selama 1 hari sebanyak 5 kali. Tentunya tidak ada kotoran sedikit pun yang akan mereka. Oleh karenanya, setiap waktu, setiap saat Allah membuka lebar-lebar pintu maafnya. Sampai kapan? Hatta tatu asyamsu min maghribiha, artinya sampai datangnya hari kita. Bahkan di dalam salah satu hadis Rasulullah SAW menyatakan, inna Allah yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir, sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hamba itu malam yughargir, sebelum hamba itu mengalami sakaratul maut. Artinya pintu taubat, pintu maaf itu Allah akan senantiasa bukakan bagi orang-orang yang mau bertobat. Oleh karenanya selama 1 bulan kita dimulai untuk menjadi pribadi yang bertakbir. Di antara ciri-ciri orang yang bertakbir itu, walladzina idza fa'alu fahisyatan, yaitu orang-orang yang apabila mereka itu melakukan kesalahan, melakukan suatu dosa, zakarullah, mereka itu mengingat Allah, fastaghfiru lidzunubihim, lalu mereka itu beristighfar memohon ampunan atas dosa-dosa mereka. Oleh karenanya di bulan Syawal ini mari kita tingkatkan kualitas ibadah, kualitas perilaku kita. Jangan sampai kita menjadi perilaku-perilaku yang bertakdir, artinya kembali ke belakang, kembali ke keadaan asal sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Oleh karenanya diharapkan di bulan Ramadan ini dosa-dosa yang pernah kita lakukan diampuni oleh Allah SWT, sehingga masuk dalam pernyataan kharaja minadz dzunub, keluar dari dosanya ayaumin waladatu ummuhu, seperti bayi yang baru lahir dari ibunya. Barakallahu fiikum. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah, dengan berakhirnya bulan Ramadan bukan berakhir pula amalan-amalan yang pernah kita lakukan di bulan Ramadan, amalan kebaikan, amalan apa saja yang pernah kita lakukan, jangan pernah kita berhenti. Sebab apa? Sebab Allah mengingatkan di dalam akhir surat Hijr ayat ke-99, Allah SWT berfirman, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu dan beribadahlah engkau kepada Tuhanmu hatta ya'tiyakal yaqin, sehingga datang kepadamu al-yaqin. Al-yaqin di mana al-maut, keyakinan itu diberikan makna sebelum datang kematian kepadamu. Oleh karenanya di surat Hijr ini Allah mengingatkan kepada kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah sebelum ajal menjemput kita. Karena al-yakin itu dimaknai dengan kematian, sebagaimana firman Allah di dalam surat lain, di surat Al-Mudaththir, ada pernyataan orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Mereka mengatakan, lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna naqudu ma'al qaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Kata penduduk ahli neraka, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat, mengerjakan sholat.
dan kami tidak pula memberi makan pada orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya, dan kami juga termasuk orang yang mendustakan hari kebangkitan, hari pembalasan. Hatta atana yakin, sehingga datang kepada kami al-yakin, kematian. Artinya ini bentuk penyesalan orang-orang yang telah Allah berikan jatah umur, jatah usia, diberikan tapi tidak dimanfaatkan untuk berbuat kebaikan, sehingga datang kematian, barulah mereka menyesal. Kami tidak pernah memberikan makan pada fakir miskin, kemudian kami senantiasa mendustakan hari kiamat, kami senantiasa membicarakan kebatilan-kebatilan. Inilah bentuk penyesalan orang-orang yang berada di dalam akhir neraka. Oleh karenanya Allah sekali lagi mengingatkan kepada kita, wa'budu rabbaka, dan sembahlah Tuhanmu hatta ya'tiyakal yakin, sehingga kematian itu datang kepadamu. Artinya kembali lagi, selama kita mau bertobat, selama kita mau beristighfar, sebelum datangnya ajal, sebelum datangnya waktu kematian kita, maka Allah akan senantiasa mengampuni kita. Selama 1 bulan dimulai oleh Allah untuk bangun pada sepertiga akhir malam, tiada lain adalah untuk makan sahur kalau di bulan Ramadan. Tapi ketika memasuki bulan Syawal, inilah waktu yang tepat untuk bermunajat, untuk beristighfar kepada Allah SWT. Oleh karenanya, mudah-mudahan di bulan Syawal ini diharapkan ada peningkatan, ada asar dari bulan Ramadan yang kita laksanakan selama 1 bulan, sehingga ketika memasuki bulan Syawal kita kembali bersemangat untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, kualitas perilaku kita, kualitas akhlak kita, hingga datangnya kematian. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberi istiqomahan pada kita, agar kita senantiasa bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan mampu untuk menghindari apa yang dilarang oleh Allah SWT. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.